Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami berterima kasih atas partisipasinya, ingin membantu kami dalam mengerjakan tugas perkuliahan. Kami di sini Pak ingin mewawancarai Bapak tentang tradisi-tradisi yang ada di sini Pak. Tradisi yang kami ambil di sini takziah. Nah, sebelumnya untuk perkenalkan Bapak, Bapak siapa nama? Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Basri. Sebagai di sini sebagai ketua RT 05 Ulu Gedong. Ya. Udah berapa lama Pak SD di sini Pak? Itu lama sekitar 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Langsung saja Pak. Kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Tasaduddin Jambi Pak, ingin mengerjakan tugas. Langsung kita tanya-tanya tentang tradisi takziah di sini Pak. Iya. Nah, kalau menurut Bapak tentang tradisi kumpul takziah di Kelurahan Ulu Gedong ini gimana Pak? Biasanya kalau di tempat kami, kalau ada orang meninggal, kami ngelawan. Kalau bahasa kami siko namanya ngelawan. Nyelawat ya. Iya. Tapi bahasa Indonesia Takziah. takziah. Untuk takziah tempat orang mati ini biasanya mencakup seluruh masyarakat sekolah, apalagi yang dekat rumah, tetanggung, yang jantan, yang betina. Nah, yang utamanya yang alim ulama adalah yang ada ilmu agamanya. Itu takziah ke tempat orang mati. Yang betina juga kadang ada juga datang. Masih ada juga. Masih ayo. Terus takziah di sini biasanya ada cara-cara yang lain seperti atau seperti cuman baca-baca Yasin atau gimana, atau ada yang lain Pak? Takziahnya yang pertama untuk mempersiapkan pengapanan atau mengkus yang mati itu, gotong royong, mempersiapkan peralatan seperti ngambil apa namanya, ngambil keranda atau ketika namanya nginggok, atau ngambil daun bidara, menyiapkan papan mati. Mana yang belum punya kan kalau ngambil di bangsal. Yang belum punya persiapan untuk kain kapannya belikan juga batu nisan, nisannya kain kapan. Berarti mempersiapkan undangan untuk menyolatkan jenazah. Nah itu secara kesadaran pemuda lah, itu gawe pemuda bukan orang tuanya. Ya kerjasama pemuda-mudanya. Jadi dilaksanakan secara gotong royong lah, berbagi tugas. Nah, sejak kapan tradisi ini dilakukan di masyarakat setelah ini Pak? Kalau sejak kapan itu semenjak saya kecil, orang itu sudah ada. Mungkin dari dulu lah sudah tradisi dari apalagi kita sebagai muslim kan. Nah, sebagai kewajiban kita untuk menziarahi orang yang takziah orang yang sudah meninggal, sudah itu menyolatkan, mengantar jenazah ke kuburan. Itu sudah lama. Nah, ini Pak, ada lagi Pak, apa tuh bagaimana cara pelaksanaannya tradisi kumpul takziah tuh Pak? Pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya datangnya ada sempat dah. Nah, siapa yang ada kesempatan dulu lah. Nah, yang ada kesempatan, yang gawe di rumah, kacang rumah dulu lah, setelah itu baru
tidak dia ke rumah yang tempat yang merawat tadi. yang berduka. Tidak ada sempat itu tidak, Hmm. itu jarang sekali. Yang dulu yang kesempatan misalnya, mungkin yang mau kerja jam 6, mungkin malamnya dia sudah pergi kalau dia tinggal di malam. Kalau dia ada waktu siangnya lah dia dekat kuburan, dia dekat sholat, baru dia menawannya sesuai dengan keadaan waktu kosong. Terus Pak, dalam takziah ini tadi dilakukan oleh gotong royong Iya, semua warga, semua tapi warga. yang bagian-bagian gotong royongnya lebih ke pemuda. Apakah ada persatuan pemuda yang tukang untuk menguruskan jenazah atau memang udah Dengan panggilan hati, oh dengan panggilan hati nak nolong orang tuh. Seperti pembuatan surat undangan, kalau kami di Ulu Gedong ini mm, diundang yang jauh-jauh sampai ke Pasir Panjang, mm, Ulu Gedong 1% lah misalnya, kalau Kemang sekian persen, dan Pasir ada juga, dan Raden, Pasir Panjang, Kampung Tengah diundang. Yang tidaknya Amai Tan Johor sama Triaman. Kalau ada Arab Melayu masih kami undang tuh. Nah, itu pembuatan suratnya saya gotong royong. kalau untuk fee atau bonus dari pemuda itu gimana tuh Pak? Nah sekarang Dia tuh bisa apa tergerak hatinya tuh, apa ada imbalan atau imbalan tidak dong. hmm, Cuma memang dari hati yang kecil, hati dari nurani dia, nak teman-teman tuh. ini kan pemuda bukan keluarga kan? Iya, Nah, memang terpanggil untuk membantu ya. mm, Dari milih-milih, sudah memilih-milih yang terdekat lah. Pokoknya datang anak-anak tuh. mm, Untuk membantu, untuk meninggalkan beban dari yang ditinggalkan orang, keluarga yang ditinggalkan tadi. macam surat tadi itu kan di sekarang kan udah ada WA gitu Pak. Kalau sekarang nih masih menggunakan surat tuh belum? Masih menggunakan sebagian yang kedua tidak punya HP. Oh, iya. Mungkin sebagian sudah disebar ke grup, ada juga melalui Hati. dapat melalui HP ada om. Tapi tetaplah undangan dibuat secara hormatnya kan pakai undangan. Ya secara hormat untuk orang yang Iya, tua-tua apalagi itu yang kan tidak tua, ngerti, yang tidak kan? tahu. Makasih Pak. Mungkin Iya. sebatas itu saja wawancara dari kami. Kurang dan lebihnya mungkin ada pertanyaan yang kurang lagi, mungkin kami bisa hubungi Bapak lagi. Ya, boleh, kami bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan ke kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Selawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Saparudin dan rekan saya Muhammad Rasul Ilmi. selanjutnya. Muhammad Gufran Saputra. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil observasi tentang tradisi kumpul takziah di masyarakat Ulu Gedong, Kota Jambi. Tradisi kumpul takziah merupakan budaya masyarakat yang dilakukan ketika ada warga yang meninggal dunia. Masyarakat datang ke rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa, mendoakan almarhum atau almarhumah, memberikan dukungan kepada keluarga yang ditinggalkan, serta mengikuti kegiatan keagamaan seperti pembacaan Al-Quran, doa bersama, tahlil, zikir, tausiah, dan salat jenazah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selain mengikuti rangkaian ibadah, masyarakat juga bergotong royong membantu keluarga yang berduka, seperti mengangkat
dan menyiapkan keranda jenazah, membawa beras atau bahan makanan, menyiapkan konsumsi, membuat serta menyampaikan undangan sholat jenazah dan tahlilan, hingga membantu proses pemakaman. Semua ini dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kepedulian sosial. Nah, tradisi ini mengandung nilai-nilai Islam, yaitu seperti nilai ukhuwah Islamiyah, ta'awun atau tolong-menolong, empati, sabar dan tawakal, mendoakan sesama muslim serta silaturahmi. Selain itu, tradisi ini juga menanamkan nilai karakter religius, gotong royong, kepedulian dan tanggung jawab sosial. Ini dulu. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, satunya yaitu ada tradisi kumpul takziah masih sangat relevan untuk dilestarikan karena mampu memperkuat persaudaraan, menumbuhkan semangat gotong royong, serta menjadi sarana menjadi pendidikan karakter bagi generasi muda. Oleh karena itu, tradisi ini juga dapat diterapkan dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disebut yaitu P5 dengan tema kearifan lokal. Tetapi juga menjadi wujud nyata pengalaman ajaran Islam dan nilai-nilai sosial yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tradisi ini perlu terus dijaga, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.